Halo Bang, Ya, halo. kasih Ya, ya Bang halo. udah mau bersedia untuk di ini Bang, review sebentar. Oke, ya, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke Bang. Nah, Oke, ini nah, boleh dulu Bang perkenalan diri Bang. oke, saya perkenalkan diri ya. Oke, Mm-mm. selamat sore semuanya. Saya Sanjaya, ya kan. Sehari-harinya saya bekerja di rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Dengan profesi saya sebagai konselor adiksi, di mana saya bekerja di rehabilitasi yang sekarang sempat saya bekerja itu yang dinamakan dengan rehabilitasi Sibolangit Center. Sudah lebih kurang 10 tahun ya, gitu ya. Nah, apakah cukup kali ya, gitu ya, atau bagaimana? Oke Nah, Bang, oke oke. Karena oke, saya kan tahu tahu Abang itu dari Ibu apa? Bu Fitri. Iya Bu Fitri dari Nah, BNNDP Sumatera Utara. Nah, iya, Ben pernah. belum Abang ya udah memakai narkoba. Nah, mungkin sebelum Abang itu terlintas dari Abang itu ketika Abang makan narkoba Bang. Apa yang terlintas dari pikiran abang sendiri? Jadi awalnya awalnya itu saya ini mencoba-coba ingin tahu ya apa sih enaknya. Awalnya saya menggunakan jenis narkoba itu jenis ekstasi ya. Nah, ekstasi itu saya coba, artinya saya ingin tahu apa sih enaknya itu dan apa sih rasanya, ya kan? Padahal tapi awal saya mencoba itu tidak ada rasa yang ya spesial atau khas gitu, tidak ada. Kemudian saya mencoba yang kedua kali. Setelah saya mencoba yang kedua kali itu baru ada rasanya lah gitu. Nah, dengan rasanya itu ya memang artinya kalau dirasakan dengan dalam artian itu pada fisik dirasakan itu memang mau joget, mau disco gitu ya kan. Nah, itu kan saat itu kan masih SMA kelas satu ya. SMA kelas satu yang artinya tidak memikirkan apapun lah, hanya memikirkan si pencarian jati diri ya kan, mau senang-senang dulu ya kan. Nah, bahkan artinya setelah saya menggunakan ekstasi lebih kurang 3 tahun, baru saya mencoba menggunakan narkoba jenis kutau, kutau heroin ya, dengan yang namanya dibakar kemudian dihirup ya, disedot asapnya, dan kemudian lagi baru disuntik gitu. Dan kalau boleh tahu bang, selain jati diri mencoba narkoba Hmm. waktu SMA, atau mungkin ada yang lain gak sih bang selain itu bang? Mungkin setelah Sebenarnya saya mm, mungkin setelah gimana? setelah kelas 1 SMA. Oke. Nah, saya sempat putus sekolah karena akibat pemakaian ya. Akibat pemakaian saya putus sekolah dan akhirnya saya tidak sekolah, dan kemudian saya masuk ke rehabilitasi. Saya masuk ke rehabilitasi dengan diantar oleh keluarga ya. Nah, itu orang tua ya, diantar oleh orang tua di rehabilitasi selama lebih kurang itu 1 tahun 2 bulan ya, 1 tahun 2 bulan saya direhabilitasi. Nah, setelah itu saya melihat bahwasannya saya ingin bantu orang dengan permasalahan kecanduan juga seperti saya. Akhirnya saya bekerja di rehabilitasi, saya mengikuti pelatihan-pelatihan ya, dan akhirnya ya terbantulah orang, dan akhirnya artinya saya tersertifikasi sampai sekarang gitu. Udah berapa lama bang memakai alat Kalau narkoba saya lebih kurang 10 tahun juga sih saya menggunakan. dan kira-kira untuk mendapatkan itu dari mana bang narkobanya? Nah, tentunya awalnya itu saya mendapatkannya itu namanya masih awal menggunakan itu dari uang jajan sekolah ya. Uang jajan sekolah saya dapatkan, saya kumpul-kumpulkan selama 1 minggu. Setelah itu saya gunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, awalnya sih memang masih seminggu sekali, ya, kadang seminggu 2 kali, ya kan. Nah, jadi macam artinya kalau sekarang istilahnya tek-tekan lah gitu loh. Nah, kongsi-kongsian gitu loh belinya gitu ya. Nah, kemudian lagi akhirnya setelah saya tidak sekolah, bagaimana saya mendapatkan uang ya, karena saya itu ya
itulah di rumah saya mulai mencuri, ya, menggadai, ya bahkan artinya saya coba yang namanya, ya artinya dengan teman-teman itu melakukannya seperti kriminal, ya, kriminal dalam artian begini, kami tidak mencuri, kami tidak melakukan honor, ya, tapi kita lebih cenderung yang namanya mencoba-coba untuk yang namanya itu mengajarkan teman yang lain untuk memakai, mengajarkan teman yang lain untuk memakai, yang akhirnya teman itu menjadi kecanduan, ya kita pun akhirnya kecanduan kita, dengan harapan, yang saat itu dengan harapan itu kita kita menjadi pecandu, tapi kita kan butuh narkoba. Nah, narkoba itu kita sementara kita sudah tidak mempunyai uang, ya kan. Nah, kita mengajak teman-teman untuk memakai, dan akhirnya teman-teman menjadi kecanduan, ya kita pun akhirnya bisa memakai. Nah, itulah yang perilaku yang muncul pada saat itu, ya. Dan sempat ini Bang masuk penjara Bang saat memakai narkoba. Mudah-mudahan enggak. Jangan sampai. Dan Karena langsung gimana Bang? diintervensi sama keluarga kan, langsung untuk supaya masuk ke rehabilitasi. Setelah keluar dari rehabilitasi, ya berarti ya udahlah, udah keluar dari rehabilitasi, langsung saya bekerja di rehabilitasi, memberikan pelayanan kepada korban penyalahguna, ya kan. Sampai sekarang lah, hari ini saya ya melayani korban penyalahguna gitu. Dan itu Bang, kira-kira harga beli narkoba itu berapa Bang? Kalau waktu masa saya membeli narkoba itu, masa itu masih harga 50.000. Nah, kalau 21, jadi kalau misalnya berdua, saya bersama teman saya berdua memakainya, satu orang 25.000 lah. Nah, jadi satu orang 25.000, beli 50.000 udah bisa digunakan kan? Nah, itu dia. Dan belinya itu di mana Bang? Oh, pasti sama bandar. Pasti sama bandar, Bang. Oh, nah. Oke. Ada niat untuk jual barang, kayak misalnya cari keuntungan. Oh, enggak. Kita kalau dulu kita masih kepikiran akan khawatir ditangkap polisi, kita nggak mau sampai menjual narkoba, kita enggak. Kenapa? Karena begini, teman-teman kita mempunyai nyali untuk memakai, tapi tidak mempunyai nyali untuk menjual. Nah, jadi teman saya dengan saya itu tidak ada punya nyali untuk yang namanya menjual, itu nggak berani kita nggak ada nyali itu. Nah, ke arah sana itu tidak ada. Dan apa ya Bang ya, perasaan ketika Abang memakai narkoba itu bagaimana sih Bang? Ada senang atau mungkin ada kayak misalnya perasaan penyesalan gitu Bang? Kalau penyesalan sampai sekarang ada, ya. Artinya kenapa dulu saya harus menggunakan narkoba ini, ya kan? Nah, yang padahal kita tahu efeknya itu berbahaya. Ya, tapi karena diawali dengan coba-coba dan akhirnya menjadi kecanduan, kan. Nah, kalau mengenai tentang perasaan di awal menggunakan sampai di pertengahan sampai akhirnya masuk ke rehabilitasi, itu memang perasaan kalau di saat lagi membutuhkan ya dipakai, ya terbantu, kan. Terbantu artinya apa kebutuhan itu terbantu. Tapi kalau di saat tidak terpenuhi itu pemakaian itu, yang jenis narkoba yang dibutuhkan itu tidak dipakai, ya perasaannya pasti ada emosi yang muncul, ya. Ada perasaan yang namanya tidak menerima apapun masukan yang diberikan sama orang lain. Terus yang namanya kalau dengan orang itu kita mau menjauh, ya. Artinya kita ini mengisolasikan diri kita lah. Tidak mau kita bergaul dengan selayaknya. Nah, hal-hal gitulah yang muncul pada saat masih menggunakannya. Gitu. Dan itu hanya berteman dengan orang-orang pemakai narkoba Bang? Atau mungkin tadi kan Abang sempat bilang bahwa susah untuk bergaul dengan orang lain. Nah, itu hanya pergaulan di dunia pemakai saja Bang? Iya, mayoritas saat itu saya begitu. Mayoritas, ya. Karena kenapa, kalau misalnya saya bergaul dengan yang tidak menggunakan itu, kebanyakan kita diberikan nasihat. Padahal kita saat itu dalam keadaan yang memang menjadi pecandu yang tidak bisa diberikan nasihat, kan. Nah, bahkan kita belum mau menerima bahwasanya kita ini harus ada perubahan, harus ada pemulihan yang kita buat, ya kan. Tetapi yang muncul adalah
kita menjauhi orang yang kita dekati adalah orang teman-teman yang memang masih mengkonsumsi. Hal-hal itu yang muncul seringnya. Karena kalaupun kita mendekat sepertilah mendekat dengan saudara, misalnya keluarga, paman atau bibi ya. Nah, kita mendekat, kita bukan mendekat untuk supaya mau bergaul, tapi mendekat bagaimana menipu mereka untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Hal-hal itulah yang muncul, nah kayak gitu. Ya. Dan kira-kira Bang untuk per harinya menghabiskan narkoba berapa Bang? Per harinya? Perharinya tidak banyak lah, 0,01 gram ya. Satu hari kadang 25.000, kadang satu hari 50.000 gitu. Nah, karena kan Dan kadang-kadang saya ya kita pecandu ya namanya masih menggunakan ya dulunya masih menggunakan itu ya nipu sana sini sih, nipunya ke keluarga, nipu ke orang tua, ya itu biasa ya kayak gitu loh, karena itu efek kecanduan ya, itulah dia. dan itu Bang dipakainya tiap hari atau mungkin ada selang-selingnya gitu Bang? Karena saya udah kecanduan saya tiap hari. Karena saya udah kecanduan saya tiap hari. Cuman memang saya satu hari pakai sekali. Tapi kalau di saat bisa ada banyak narkoba itu ya saya bisa satu hari pakai 2 kali, bisa 3 kali. Tapi karena sudah di akhir-akhirnya sudah tidak punya uang, cuma bisa pakai 1 kali ya oke lah. Yang penting pakai kan gitu kan. Itu dia. Terus Bang apa ya? Gimana sih ketika orang orang tua atau mungkin orang yang terdekat dari Abang sendiri tahu Abang memakai narkoba? Oke, ya mengenai tentang keadaan keluarga yang mengetahui, ya awalnya memang mereka kaget ya. Kalau mereka kaget bahwasannya kenapa kamu bisa menjadi pemakai ya kan, alasannya apa? Itu kan masih keluarga masih bingung-bingung kan. Nah, tapi keluarga tidak saat keluarga saya tahu saya mengkonsumsi itu tidak dalam jangka waktu yang lama mereka merehabilitasi saya. Dalam jangka waktu mereka tahu, terus mereka mencari tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ada intervensi yang cepat ya untuk merehabilitasi saya dan akhirnya saya dibawa ke rehabilitasi saat itu. Dan sempat direhabilitasi berapa lama Bang kalau waktu itu? Lebih kurang 1 tahun 2 bulan ya. Lebih kurang 1 tahun Sempat 2 bulan. sempat kembali juga Bang untuk memakai narkoba ketika selesai rehab. Oh tidak pernah sampai sekarang, puji Tuhan tidak pernah, tidak pernah. Nah, sampai sekarang. Oke, dan kalau boleh tahu nih Bang, jenis narkoba apa yang sering Abang pakai dan mungkin ada nggak sih yang apa namanya yang menurut Abang itu yang paling ingin Abang dapatkan jenis narkobanya itu apa sebelum Abang direhab? Oke, yang sering saya pakai itu adalah jenis heroin putau ya, putau yang saya sering pakai karena itu yang saya buat saya memakai itu yang saya dapatkan adalah saya ya ini kan bicara soal tentang yang namanya efek pada diri orang memakai ya, karena saya pakai itu saya bisa macam melakukan kembali normal seutuhnya. Nah, dan saya selalu mencari itu jenis narkoba jenis putau atau heroin yang sering saya pakai. Tapi tidak segala macam narkoba seperti ekstasi, sabu-sabu, ganja pernah saya gunakan semuanya. Itu dia. Ada efek sampingnya nggak Bang sampai sekarang? Begini, efek sampingnya itu yang muncul pada diri saya itu begini ya. Mudah-mudahan sekarang karena udah berjalan dari saya udah masuk rehabilitasi dari 2004 menuju 2005, ini kan udah sekitar 15-16 tahun, 15 tahun 16 tahun ya saya tidak menggunakan itu. Ya, awalnya efek samping ada ya, ketidakpercayaan orang-orang kan masih tidak percaya awalnya ya. Setelah saya pulang dari rehabilitasi, tapi sekarang ya kembali normal semuanya. Efek sampingnya adalah mengembalikan kepercayaan orang itu susah. Stigmanya itu susah. Nah, susah untuk didapatkan lagi kembali kepercayaan orang kalau kita sudah mengkonsumsi. Tapi kalau tentang yang lain-lain mudah-mudahan jangan sampai ada deh. Nah, gitu dia. Itu dia. Dan cara Abang untuk mengembalikan stigma orang itu seperti apa Bang? Karena kan tadi Abang bilang stigma orang berbeda-beda nih. Bagaimana itu Bang? Saya sampai sekarang saya kan bekerja di rehabilitasi ya. Saya bekerja di rehabilitasi narkoba dan saya disertifikasi oleh negara. Saya mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi tentang
artinya tentang profesi yang untuk melayani di rehabilitasi yang dinamakan konselor adiksi, ya. Terus itu satu. Yang kedua, saya kembali sekolah, saya melanjutkan perguruan tinggi saya, ya kan akhirnya sampai sekarang artinya saya kembalikanlah kepercayaan itu. Nah, pendidikan saya selesaikan dari sampai sekolah menengah atas sampai akhirnya universitas sampai saya menjadi sarjana, ya, dan saya kembali bekerja. Nah, hal-hal itulah yang saya tunjukin, tapi kan proses ya kan lama sekali, dan akhirnya saya kembali dipercaya kembali sama orang-orang baik keluarga maupun saudara-saudara atau keluarga yang lain, bahkan teman-teman lah, bahkan tempat kerja sekalipun gitulah. Dan ada keinginan nggak bang, terlintas dari pikiran abang, wah saya pengen lagi nih balik nih untuk makin narkoba nih, ada nggak terlintas seperti itu bang? Oh enggak enggak, karena Dan kenapa? sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan, sangat sulit sekali untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Karena artinya kenapa saya harus kembali ya mengkonsumsi, kan sayang sekali kalau saya mengkonsumsi lagi, kan sangat sayang. Dan ini bang, ada merasa ini nggak sih bang, ketika bang makin narkoba, waduh ya bisa mati nih kalau misalnya makin narkoba terus-terusan, ada nggak terlintas kayak gitu bang? Oh, di saat sekarang atau di saat waktu saya menggunakan Memakai itu? kayak menggunakan. Oh, tidak ada terpikir ke saya ke situ. Sama saya pikir kan di saat lagi mabuk gitu, artinya lagi dalam kecanduan gitu, yang dipikirkan adalah mabuknya, bukan dipikirkan tentang nanti khawatirnya muncul ini muncul itu ya. Jadi paling dipikirkan jadi ya udah mati aja lah. Ya, pada saat mengkonsumsi, pada saat sedang kecanduan, tapi pada saat sekarang ini nggak berani, saya sama sekali tidak mau mengkonsumsi, apalagi saya udah berhenti sekian tahun ya, udah puluhan tahun, 10 tahun lebih, 16 tahun, 15-16 tahun saya sudah, ya artinya sudah recovery lah ya kan. Ya, selain ini bang, selain abang kan abang makin narkoba kan berarti hasrat misalnya kayak seks gitu ya, mohon maaf nih bang, Iya, seks iya atau yang siap. lain akan naik nih. Nah itu bagaimana bang, kok bisa sampai segitunya sih bang? Karena kan saya juga belum pernah pakai ini bang. Ya jangan sampai Ya. lah bang, jangan sampai. Nah itu bagaimana bang, kok sampai segitunya? Ya, memang kalau mengenai tentang efek narkoba, ada beberapa jenis narkoba itu yang memang membuat itu tentang yang namanya permasalahan tentang ya seksualitas itu jadi meningkat. Itu artinya itu kan jenis zat yang memang dia merangsang saraf pusat sehingga muncul yang namanya keinginan untuk melakukan seperti yang tadi disampaikan, yang hubungan seksual kan gitu kan. Tapi ini bicara soal tentang yang namanya efek. Kalaulah efek itu muncul, misalnya begini, kalau tidak mengkonsumsi, berarti saya tidak bisa melakukan dengan normal dong, gitu ya kan. Nah, akhirnya kita akan terbiasa mengkonsumsi itu. Tapi dikarenakan saya sudah, artinya dalam keadaan saya dengan pengalaman saya yang sudah pulih, itu normal semuanya, kembali normal. Tapi memang proses ya lama ya, begitu. Dan teman-teman abang yang pernah pakai narkoba, apakah ada yang pernah balik atau mungkin sudah tobat itu bang? Rata-rata sekarang teman saya ada yang memang teman saya masih sampai sekarang sekali-sekali menggunakan yang menurut hemat dia itu benar, karena dia sekali-sekali menurut dia kan gitu. Ada yang teman saya yang sudah meninggal akibat pemakaian karena overdosis kan gitu. Nah, ataupun karena penyakitnya itu ada yang teman saya memang sampai sekarang bagus sekali, artinya tidak mengkonsumsi lagi. Bahkan saya ada teman-teman saya juga yang saya rehabilitasikan, dan saya rehabilitasikan dan sampai sekarang kembali normal. Dan ada juga teman saya yang saya rehabilitasikan sekarang juga menjadi konselor adiksi di rehabilitasi, seperti profesi saya sekarang gitu loh, memberikan pelayanan di rehabilitasi, menjadi pembina di rehabilitasi, begitulah. Dan untuk menghilangkan stres bang, kalau makan narkoba Gimana? gitu, Gimana? untuk menghilangkan rasa stres juga bang? Begini, jadi kalau saya memang dulu waktu mengkonsumsi itu memang ya banyak orang mengatakan kalau menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres ya gitu ya kan. Nah, padahal saya pikir sekarang itu kalau zaman sekarang ini menghilangkan stres ini banyak sekali skill ya saya pikir kan.
seperti ada media-media elektronik, kan ada ya chatting online ini kan sekarang banyak ya, ya kan. Nah, jadi bisa digunakan untuk menghilangkan stres gitu loh. Jadi kalau misalnya ada alasan orang yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres, artinya begini, boleh saja alasan itu diterima, tetapi kita sebagai artinya masyarakat juga harus memberikan pemahaman kepada orang yang artinya memberikan alasan bahwasanya dia menggunakan narkoba untuk stres. Berikanlah pemahaman bahwasanya masih banyak cara loh untuk menghilangkan stres. Bagaimana uh, penanganan stres itu bisa kembali yang namanya tanpa narkoba kita bisa hilangkan stres. Kan banyak cara dong, gitu dia. Apalagi sekarang zaman sekarang ya kan. Nah, itu dengan media elektronik yang sangat berkembang sekali kan gitu. Begitulah. Halo Bang? Iya, halo. Iya, sinyalnya Bang terputus-putus. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, biasa Iya, kan. dan ini Bang, eh, kalau untuk sekarang ini ya Bang ya, cerita untuk sekarang nih. Nah, pernah nggak sih Bang menghadapin orang-orang yang pemakai narkoba nih, tapi dia masih kekeh untuk, wah saya ingin pakai narkoba terus deh sampai sampai nggak tahu kapan, sampai mungkin udah mau mati itu. Ada nggak Bang? Kan Abang konselor nih. Oke, iya. Pasti ya, tentunya itu menjadi semacam semacam makanan sehari-hari ya, yang artinya sering kita temui orang yang tidak mau direhabilitasi, artinya tidak masih mau mengkonsumsi narkoba, yang artinya memang belum ada keinginan untuk berhentilah dari pemakaian dia, ya kan. Itu memang pasti ada banyak ya, setiap sehari-hari saya ketemu karena saya kan bekerja di rehabilitasi narkoba, ya kan, dan sering ketemu. Nah, tapi penanganan kita itu artinya begini, kita kalau di awal itu kami selalu mendekatkan diri kita ya, khusus saya lah, katakan saya mendekatkan diri saya tidak membahas tentang masalah narkoba kepada dia. Saya bicara-bicara hal-hal umum supaya ada suasana keakraban antara saya sama dia kan. Setelah terbangunnya hubungan saya sama dia, baru saya coba untuk menyampaikan untuk yang namanya apa masalah kamu mau menggunakan lagi dan kenapa kamu belum mau berhenti. Hal-hal itulah akan menjadi salah satu ya menjadi PR ya untuk diselesaikan dalam ya penanganan masalah ya orang yang masih mau menggunakan. Begitu sih. Tapi kenapa Bang? Kok kan tadi kan Abang juga bilang bahwa sampai ingin mencuri duit. Nah, itu sampai segitunya kah Bang untuk orang memakai narkoba? Karena kan tidak tiap hari, artinya kalau pengalaman saya tidak tiap hari saya punya uang kan. Kalau pas dikasih uang jajan, kalau nggak dikasih uang jajannya kan. Nah, kadang-kadang mencuri artinya begini, bisa saja mencuri, contoh lah ya, kalau orang tua saya kan jualan jualan makanan ya, jualan mie ya, mie pansit ya kan. Jadi pas saya bantu jualan dia jualan makanan gitu, saya ambil uangnya, saya belikan narkoba gitu dia. Nah, kenapa harus mencuri? Karena waktu di saat lagi membutuhkan narkoba, kita nggak punya uang untuk beli narkoba. Jadi segala macam cara bisa dilakukan dengan mencuri, menggadai. Itu dia. Bisa sampai gimana ya Bang ya? Bisa sampai stres nggak sih Bang kalau nggak pakai narkoba gitu? Sampai Maksudnya gini, stres itu kan bisa saja muncul, tapi artinya begini ya, itu kan karena efek narkoba ya, karena kecanduan ya, efek narkoba bisa ya kan. Karena dia kecanduan tapi tidak mendapatkan bisa saja stres kan gitu bisa. Karena stresnya kenapa stres? Karena tidak mendapatkan narkoba itu kan. Nah, cuma persoalan adalah bagaimana mengatasi permasalahannya adalah kembali dia jadi normal, oke. Tidak tanpa ada narkoba pun dia bisa kembali normal gitu tanpa harus stres gitu dia. oh, dan apa ya Bang ya? Agak ini sih Bang, agak takut-takut sih ngomong lebih detail lagi karena ini kan ditonton publik. Nah, Iya, mungkin iya, gini Bang, eh, iya. untuk perasa katanya ada nggak sih Bang oknum-oknum yang terlibat dalam penjualan narkoba gitu Bang? Ah, ya memang ya itu kan
artinya saya pun secara pribadi mohon maaf, memang di luar kapasitas saya juga ya menjawab begitu kan, Iya. karena kita nggak bisa, karena artinya kita gini, artinya kita nggak bisa membuat satu statement pernyataan mengatakan bahwasannya ada oknum atau ada begini yang kita nggak bisa kan, karena itu ya kembali kepada pribadi masing-masing ya, artinya ya kan, bahwasannya memang kalau memang dia, ya kita cuma bisa memberikan saran yang saya pikir ya, kalau memang pun ada ya berhentilah gitu loh, ya kan, kalau memang tidak ada ya syukurlah kan gitu kan. Gitu dia. Dan kira-kira menurut abang nih ya, menurut abang kenapa Ya. anak muda kayak abang dulu kan bisa terpengaruh narkoba? Mungkin apa karena apa namanya ya, pengen dilihat orang bahwa wah ini orang mantap nih, jadi dapat Mm-mm. teman bisa banyak gitu. Ya, banyak faktor sih ya, misalnya lingkungan juga ya, lingkungan ataupun pingin coba-coba, tapi ke artinya begini, artinya itu kan cuma satu alasan ya, satu alasan sampai orang bisa kembali, artinya alasan kenapa orang bisa menggunakan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah begini, eh, kenapa kamu mau memakai gitu loh, dan apakah alasan itu tepat? Nah, karena kan narkoba ini tidak bergerak, dia bukan barang bergerak kan. Barang bergerak yang artinya kamu pakai dong saya, kamu konsumsi dong saya, kan tidak kan. Tapi kan kita sendiri yang mengambil barang itu, kita sendiri yang membeli barang itu terus kita gunakan, ya kan. Jadi kalau seandainya memang kita mau melakukan perubahan yang artinya misalnya kita mau berubah, kita mau yang namanya ya kita tidak mau tahu lah soal narkoba itu kan alangkah lebih baik ya saya pikir ya. Nah, tapi bukan berarti tidak mau tahu, tapi bukan berarti kita menstigmakan seorang pecandu ya, karena pecandu di mana-mana ya pada dasarnya masih bisa pulih, dan banyak kan orang-orang terkenal saya pikir yang kecanduan narkoba dan kembali normal kan banyak saya pikir kan. Saya pikir nggak perlulah disebut namanya ya kan. Nah, karena kan kita artinya sama, saya pun sulit untuk berbicara banyak karena kita kan ditonton publik juga ya kan. Gitu. Hmm, gitu sih. Ya bang, sinyalnya terus putus Iya, nyambung putus nyambung. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, cerita setelah ini bang ya, setelah Iya, menjadi konselor nih bang. iya. eh ada nggak sih bang keinginan abang untuk ya gimana ya, untuk mendidik orang-orang yang sudah pakai gini bang supaya kembali sih kembali untuk tidak memakai narkoba, karena kan yang abang bilang tadi kan bahwa sangat sulit untuk lepas dari narkoba dan sangat. Ya, ya sangat sulit Iya, untuk ini bang, sangat sulit iya. untuk lepas dari narkoba sendiri. Dan tadi kan abang juga bilang bahwa teman sendiri saja, temannya abang sendiri aja masih ada yang pakai sekali-sekali. Nah, Mhm. ada nggak sih bang untuk abang sendiri ini yang sudah benar-benar lepas dari narkoba, ada nggak sih bang untuk terus berjuang untuk orang lain juga supaya tidak terjebak dengan narkoba itu bang? Iya. Jadi begini, pekerjaan saya sekarang, saya kan melayani di rehabilitasi. Jadi itulah bentuk saya itu membantu orang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba yang harus kita tolong itu loh. Makanya saya artinya saya sangat sangat senang dengan pekerjaan saya karena saya bisa membantu pecandu narkoba bisa hidup kembali normal. Nah, dan itulah makanya profesi saya itu ya saya memberikan pelayanan di rehabilitasi. Ya dengan profesi saya membantu sesama pecandu agar sesama teman pecandu bisa kembali normal, hidup normal selayaknya. Karena bagaimanapun hak hak seorang pecandu narkoba itu masih ada, masih masih memang harus ada gitu loh. Dan memang untuk layak untuk yang namanya diperjuangkan untuk kembali normal. Karena kan korban kan, itu dia.
Iya bang, gimana? Oh, oh terputus ya tadi ya. Iya terputus. Ah, jadi begini, dengan pekerjaan saya sekarang, saya kan bekerja di rehabilitasi narkoba juga. Nah, di Hmm. rehabilitasi narkoba ini saya sebagai konselor adiksi yang artinya memberikan pelayanan juga kepada pecandu narkoba yang sedang direhabilitasi. Artinya dengan begitulah saya menolong orang karena bagaimanapun saya dulunya seorang pecandu yang memang sangat terpuruk hidupnya. Jadi bagaimanapun juga saya melihat dengan terpuruknya saya juga bisa membantu orang. Kenapa tidak saya bisa membantu orang? Dengan cara begitulah saya bekerja direhabilitasi sebagai konselor adiksi ataupun tenaga kesejahteraan sosial untuk membantu orang lain yang bermasalah dengan permasalahan narkoba ya. Kalau kita ke direhabilitasi sering sebut nafza ya kan. Nah, dalam hal ini artinya dengan pekerjaan yang saya tekuni sekarang itu saya mau setiap siapapun pecandunya itu saya anggap itu adalah keluarga bagi saya yang saya memang perlu saya bantu dan perlu saya rangkul supaya saya menolong dia kan saya menolong diri saya sendiri juga kan. Nah, kenapa? Karena kan latar belakang saya dengan dia tidak beda. Artinya siapa? Kita sama-sama pecandu loh, yang masih bisa hidup normal, masih bisa berkarya untuk semua orang. Kenapa tidak kita harus pulih? Itu makanya saya bekerja di rehabilitasi. Dengan cara begitulah saya membantu teman-teman pecandu yang ingin pulih dan memang yang belum ingin pulih pun tetap harus dibantu artinya supaya masuk ke rehabilitasi dan kembali hidup normal. Dan terakhir ini bang, eh, Siap, siap. perasaan abang nih ketika udah lepas dari narkoba, apa sih yang abang rasakan ketika lepas dari narkoba? Ya benar, memang ya, itu bagus sekali ya karena apa yang saya rasakan setelah saya lepas dari narkoba, saya bisa hidup normal ya, saya pikir ya, saya hidup normal dan artinya kebutuhan hidup saya seperti misalnya saya perlu pendidikan itu, saya lebih 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 mudah untuk namanya memahami sesuatu pengetahuan ya, dan juga saya bisa berkarya buat banyak orang saya bisa yang namanya untuk bekerja kembali seperti orang normal, ya kan? Nah, saya bisa dihargai orang dengan pekerjaan saya dan hal-hal ini yang membuat saya itu menjadi lebih semangat untuk hidup tanpa menggunakan narkoba. Jadi kenapa saya harus mengkonsumsi? Kan saya lebih bagus bertahan untuk pemulihan saya sampai selamanya. Iya sih, gitu. Dan mungkin bang, pesan Iya. abang buat ini ya orang-orang yang apa ya, yang di luar sana mungkin apa Ya. sih pesan-pesan abang yang ingin mencoba dan mungkin agar supaya tidak mencoba Oke, pesan-pesan ini. artinya begini ya, bagi yang ingin mencoba ataupun ya belum mencoba lah ya, ya dengan penjelasan saya gini artinya pengakuan diri saya yang artinya kan tidak kan penjelasan saya mungkin secara garis besar ya, gitu ya kan. Nah, tetapi saya pikir kalau dipahami kan berarti kan kayaknya terpuruk sekali hidup ya. Nah, kalau lah ingin mencoba narkoba, apa yang artinya tersirat dan tersurat loh dalam pikiran. Nah, apa yang dipikirkan? Kenapa harus mencoba hal itu? Yang artinya kita tahu bahayanya, efeknya, dan tidak ada efek positif dari pemakaian narkoba. Kenapa harus dicoba? Alasannya itu. Dan yang kedua, kalaulah kita ingin mencoba narkoba, apakah ingin seperti saya nanti terpuruk? Nah, apakah atau oh saya ingin seperti Sanjaya lah nanti kalau Bang Jaya misalnya si Jaya misalnya bisa jadi konselor adiksi di rehabilitasi, saya ingin jadi konselor adiksi di rehabilitasi lah. Jadi saya pakai dulu deh gitu. Kan itu kan kok saya pikir nggak bener ya gitu ya. Iya Gitu. benar bang. Benar. Iya, begitu sih. Oke Hmm. oke bang. Oke mungkin karena ininya juga sih bang sih Siap, faktor siap, sinyalnya siap. juga. Siap, Oke, siap, siap, siap. makasih menyediakan waktunya untuk ini untuk Siap, interview siap. sebentar. Oke bang, Oke. selamat Tri. sore bang. Sampai Ya, jumpa kembali bang. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat sore. Yuk, 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 yuk.